Ayo. Ketinggian. Mulai aja. Kakak mulai. Dia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya nah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. La
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, maka kau setia. Dari awal. Maka kau setia, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, maka kau setia. Sekali lagi dari awal. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia, Bapa, kau setia, oh Bapa, kau setia. Kau setia, kau segalanya, kami tenang bersamamu, kami tenang di dalammu. Haleluya. Kau segalanya bagiku, kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembahmu, angkat tangan memujimu. Kau segalanya bagiku, kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembahmu, angkat suara memujimu. Oh
katakan dari awal, Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus kau kasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembah-Mu. Angkat suara memuji. Kau segalanya, oh, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembah-Mu. Angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagi kami. Kaulah nafas kami. Tak ada yang seperti-Mu. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Kau segalanya.
menggantikan Engkau Tuhan. Untuk Kaulah segalanya. Kau segalanya, ada yang dapat menggantikanmu. Kau segalanya, Yesus. Andai kan ku harus tetap tak satu dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Andaikan ku harus memilih, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih buat persekutuan malam hari ini yang Kau menolong kami semua.
Engkau mengajari kami, dan kami boleh makan bersama-sama. Kami boleh memakan Engkau, dan Engkau boleh memakan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Buat persekutuan ini kami dicerahkan senantiasa. Pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Biar semua orang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Ya, shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Haleluya. Cek suaranya pas. Cukup jelas kah? Satu dua, shalom. Tes suara dulu. Shalom. Nggak kedengaran suaranya. Ya. Shalom Yeye. Shalom Pak Tua. Shalom Pak Tua. Shalom Yabes, mana ini Yabes? Shalom. Shalom Estian. Shalom tulang. Shalom Miguel, Mikael, Michelle. Shalom tulang. Shalom tulang. Oke, shalom yang di radio semua. Shalom Pak Dedi dan Medan sekitarnya. Shalom Pak. Oke. Sudah di rumah atau masih jualan kah? Masih di tempat jualan. Oke, mantap. Ya, shalom Arta. Shalom Pak. Shalom Kevira. Shalom. Halo. Sudah ya semua ya? Yang di radio ada 7. Jose sudah. Sudah duluan tadi dia Shalom. Oke, baik saudara. Kan? Katanya sedikit mic-nya tuh. Oke, Pak Dedi perhatikan ya. Mic-nya ya. Oke, sudah. Oke. Baik ya. Nah, saudara, saya awali dulu dengan lanjutan hari Minggu kemarin tentang ada kata di sana, saudara, seolah-olah ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika kita diajar dulu sama Andreas ya tentang seolah-olah ya. Nah, ada kemarin yang belum sempat saya bagikan ya. Dari ayat itu saudara, saya hanya bagikan kemarin dari kitab Kisah Para Rasul kalau nggak salah sampai dari pasal 3 kemarin ya. Kisah Para Rasul 3, lalu ke Wahyu kemarin ya, Wahyu 3. Ya, itu ada saya singgung lagi. Lalu 1 Korintus 4 ayat 7 dulu kita lihat ya. 1 Korintus 4 ayat 7. Ya. Untuk supaya apa yang tadi saya janjikan saudara, supaya saudara berani maju terus gitu. Saudara, Allah kita itu luas sekali, perjalanan kita itu panjang sekali, dan untuk mengikuti Dia terus butuh iman. Ya, butuh iman, butuh kerendahan hati, butuh kesabaran, ketekunan, butuh keberanian. Saudara, orang penakut
tidak bisa masuk. Katanya kan? Kalau saudara baca di dalam para penakut, para ini katanya ya. Tapi disebutkan yang pertama itu penakut gitu. Ya. Jadi saudara dibutuhkan dan saudara perlu kita garis bawahi ya bahwa penakut di sini bukanlah bawaan lahiriah. Bukan sifat manusia lama kita, bukan dari yang lama gitu ya. Jadi pemberani di sini. Jadi kebalikannya kan pemberani ya, berani mati, berani mempercayai Tuhan sebagaimana adanya Dia. Gitu ya. Nah, itu lahir karena kita mengikut Tuhan terus. Jadi pada akhirnya kita berani menginjak-injak iblis gitu. Nah, kata menginjak-injak di situ saudara, itu pun pengertiannya tak sama ya dengan kita itu. Karena saking geramnya kita gitu, lalu kita bayangkan kita injak-injak dia dengan kuasa gitu, bukan. Karena kalau kita pakai seperti itu, yang kita injak-injak diri kita sendiri juga. Kita terbawa nanti dengan emosinya dia gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan dia, maka kita pasti kena imbasnya. Jadi Tuhan benar-benar ingin membinasakan pekerjaan iblis. Ya, pekerjaan dia. Pekerjaan dia itu adalah penipu, pendusta, pemberontak. Jadi saudara, sampai nanti begini saudara. Benar-benar manifestasi daripada si jahat itu benar-benar tidak lagi samar-samar. Jadi kenapa dikatakan 3,5 tahun pertama katanya dia itu damai gitu kan, tenang. Tapi 3,5 tahun kedua itu benar-benar menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Makanya dikatakan apabila kamu melihat dia, si pembinasa keji itu duduk di bait suci katanya kan. Wow, sudah deh gitu. Apabila dikatakan segala sesuatu itu belum terjadi karena si pendurhaka belum dinyatakan katanya. Jadi belum naik tahta, belum ditahbiskan. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan itu di endingnya itu mau menunjukkan ini loh dia. Jadi yang selama ini menipu bangsa-bangsa. Ya, yang membuat mereka itu menjadi bodoh, tidak bisa kembali kepada Tuhan gitu. Yang membuat manusia itu berputar-putar di dunia ini. Jadi saudara, itulah sebetulnya tujuan daripada Tuhan. Tujuan daripada pekerjaan Tuhan ya. Sehingga saudara, ketika kita ngikut Tuhan, kita mesti ngikut Tuhan terus dengan berani. Kalau sudah ada landasan ini saudara, kalau saudara sudah lewat dari yang namanya dosa, karena kerangka berpikir saudara dosa sudah selesai. Bukan berarti, saudara, bukan berarti kita itu jadi hidup seenaknya, tidak. Tetapi tujuan daripada kita itu dikatakan dosa kita sudah diselesaikan supaya kita punya keberanian menghampiri Dia. Itu. Jadi ketika kita punya keberanian menghampiri Dia, maka kita memperoleh hidup. Sehingga lama-kelamaan kesadaran kita akan Tuhan semakin kuat. Itulah tujuannya. Dan dengan cara seperti itulah kita bisa ditolong. Kalau enggak, kita enggak bisa ditolong.
Jadi saudara, selama hari-hari ini saudara akan menemukan diri saudara. Ternyata saudara akan makin sesuai dengan dia. Bukan karena saudara berusaha menjadi orang baik, tetapi kebaikan dia, karakter dia, apa saja tentang Allah itu bermanifestasi dalam saudara. Dan semakin lama, tipuan si jahat itu akan kelihatan. Jadi saudara akan melihat, oh ternyata aku ditipu ya selama ini. Sehingga di dalam kita ini ada gairah untuk terus mengikut Tuhan. Nah kalau sudah tercipta ini saudara nggak akan peduli. Saudara akan lama-lama saudara akan melupakan diri saudara. Lalu saudara seperti dilahirkan kembali. Jadi arti kelahiran baru yang sesungguhnya justru hari-hari ini kita mengalaminya kembali. Jadi yang dulu itu kayak apa ya? Seperti de jure saja gitu. Seperti secara hukum saja kita dilahirkan. Namun pengalamannya benar-benar kita dilahirkan kembali justru sekarang. Ketika kita melewati, jadi kita kan lahir baru itu kan tujuannya kan untuk memasuki satu kerajaan. Satu zaman yang baru. Itulah tujuan lahir baru sebetulnya. Dilahirkan kembali. Jadi kalau dulu kita sudah mengerti kelahiran kembali, namun rasanya kok balik lagi ya kita ya. Kok jadi suam-suam kuku, kemana ya yang dulu itu gairah yang dulu. Sampai kita rela meninggalkan semua, kemana ya? Kok jadi kok makin melekat dengan dunia. Orang mengejar harta, kita pun ikut mengejar harta, gitu kan. Orang mengejar kesuksesan, kita pun mengejar kesuksesan. Padahal dulu hampir itu tidak ada. Semua orang nggak pernah memikirkan tentang kesuksesan dulu, saudara. Ini zaman kami dulu lah ya. Karena jelas-jelas melihat, saudara, bersama-sama betapa inginnya di rumah Tuhan terus gitu. Iya. Bayangkan cuma 1 jam istirahat kantor. 1 jam loh istirahat kantor. Itu orang rela datang loh saudara. Jadi jam makan misalnya jam 12 gitu. Jadi waktu itu ada namanya healing ministry jam 11 sampai jam 1. Orang rela, jadi dia kerja, jadi rela ditinggalkan. Rela kehilangan jam istirahatnya. Dan itu cukup lama terjadi. Dan orang rela, tidak peduli dengan uangnya, rela ngangkat dompetnya, dikasih semua. Itu udah rela, udah biasa. Dan tidak merasa tertipu. Rela memberikan dengan, boleh dibilang kalau dulu ya bodoh aja. Sepertinya diperlakukan seperti itu. Gitu. Tapi kita nggak merasa tertipu tuh. Karena kita merasa melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk organisasi. Kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi setelah sejangka waktu, begitu mulai pada menikah, gitu ya. Itu mulai sudah kelihatan dengan jelas, mulai dunia itu masuk kembali. Ya. Nah, dan makin lama kita melihat, saudara, makin menjelang kedatangan Tuhan, gitu kan? Wow, itu makin cinta dunia, saudara. Makin sulit terlepas. Nah, hari-hari inilah, saudara, disinilah kita akan merasakan kembali seperti dilahirkan kembali. Jadi yang lama akan kita lupakan semua. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah melepaskan kita lagi. Jadi benar-benar proses penyelamatan dari Tuhan itu, saudara, itu benar-benar kita alami. Benar-benar. Jadi bukan lagi kita menunggu-nunggu, tapi dia yang menyelamatkan itu sedang ada di antara kita. Bahkan hidup di dalam saudara dan saya. Begitu saudara mendengarkan berulang-ulang perkataan Tuhan dari hari ke hari,
lama-lama saudara, pikiran saudara ini dibersihkan dari hal-hal yang lama. Hanya dengan mendengarkan. Lalu timbullah di dalam hati saudara satu kerinduan, semakin ingin melekat dengan dia. Wow, itu enak saja bagi Tuhan, saudara. Dia nggak peduli sekotor apa kita. Yang penting ada kemauan dari kita untuk kembali kepada dia. Nggak peduli keputusan apa yang kita ambil yang gagal-gagal dulu semua. Nggak peduli Tuhan. Yang penting dia dapati saudara mau duduk diam di kakinya. Mau terus terang. Mau terbuka. Tampil sebagai laki-laki. Jadi ciri khasnya itu saudara, tampil sebagai laki-laki. Tidak pengecut. Tidak penakut. Tapi berani mengikuti Tuhan. Yang bagi orang lain sulit untuk dimengerti. Jadi saudara, ayat-ayat dalam firman Tuhan nggak akan ada yang sulit bagi saudara. Ayat-ayat yang jelimet gitu ya, ayat-ayat yang si ini gini bicara gini, si Ayub bilang begini, Paulus bilang begini, nggak ada yang bertentangan, semuanya bisa dijelaskan oleh dia secara terang benderang. Itulah namanya terangnya Allah itu sedang menerangi kita. Jadi ketika dia datang sama seperti ketika bumi itu dikotori oleh si Lucifer gitu kan jadi tidak berbentuk gitu kan. Jadi kegelapan di mana-mana gitu kan, gelap gulita. Ketika Tuhan datang, wow, udah rusak benar nih bumi katanya. Lalu dia bilang, jadilah terang. Gitu loh saudara. Jadi ketika dia lihat gerejanya dalam kegelapan seperti itu saudara, maka jadilah terang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, katanya kan? Terang sedang datang. Dari dalam gelap keluarlah terang. Nah, gitu loh. Jadi saudara, terang yang di dalam kita itu mulai merekah. Di dalam saudara loh. Tuhan itu enggak di mana-mana. Jangan cari dia di angkasa, di mana gitu. Tuhan itu tepat ada di dalam saudara. Jadi semua kita ini seperti miniaturnya bumi. Sekalipun dia lihat saudara satu, di dalam saudara ada seperti gini saudara, ada firman Tuhan itu yang memancar langsung dari puncak, dari dari sumbernya. Jadi firman yang saudara dengar itu akan lama-kelamaan begitu saudara kasih perhatian kepada dia, maka dia akan mengambil posisi tahta di dalam hati saudara. Itulah firman. Jadi firman itu lagi menjadi manusia, menjadi daging gitu. Bukan lagi roh yang tidak bisa kita gapai. Tetapi dia menjadi daging, menjadi materi yang bisa saudara pegang. Nanti kalau saudara baca ayat-ayat dalam Alkitab, saudara akan mengerti, oh itu ya maksudnya. Yang kami pegang katanya. Yang kami saksikan katanya. Bukan berarti karena mereka pegang Tuhan Yesus gitu. Ya, bukan. Tapi perkataannya itu menjadi sesuatu yang bukan lagi misteri. Tetapi menjadi sesuatu yang bisa saudara pegang. Kata-kata saya, gimana saudara pegang? Makanya ada istilahnya, dia menjadi manusia. Dan saudara, makin lama firman itu membuat saudara, itu yang saya katakan begini saudara. Saudara akan deg-degan. Karena apa? Perkataan itu rasanya itu punya bobot gitu. Firman itu punya bobot, membuat saudara itu benar-benar harus tunduk. Jadi pikiran saudara ini yang diisi dengan pengetahuan manusia, itu menjadi benar-benar takluk. Itu yang sedang terjadi, saudara. Ya, baik saudara.
Kita baca dulu ya dari 1 Korintus 4 tadi ayat 7 ya. Lihat. Ini anaknya dulu yang baca ya. Kevira. Coba Kevira. Saya baca nak. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Oke, itu saja ya, ayat 7 saja. Oke, perhatikan. Ya. Dikatakan, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Sama seperti yang di Kisah Para Rasul 3 kemarin ya, dikatakan, kenapa kalian memandang saya seperti itu, memandang kami seperti seolah-olah kami yang membuat orang ini bangkit dan berjalan. Bukan. Tuhan yang kamu salibkan itulah, yang kamu tolak itu, dialah yang melakukannya. Jadi saudara, perkataan ini itu mesti kita terapkan di dalam hati kita, saudara. Sejak begitu saudara mengulang-ulangi perkataan ini, saudara, mengakuinya, lama-kelamaan saudara, lama-kelamaan perkataan itu menjadi ada di tahtanya, di tahta hati kita. Menguasai pikiran kita sehingga kita ini tidak akan berani menganggap bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan itu dari kita lagi. Walaupun pada kenyataannya kemungkinan besar diri kita masih muncul. Namun karena kita itu sudah menganggap kalau kita itu muncul, maka itu bahaya bagi kita. Kita sudah tahu soalnya. Enggak, bukan aku lagi. Enggak bisa aku. Nah, jadi kita mulai melihat ada bahayanya kalau diri kita muncul. Ini mesti kita sadarkan diri kita. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini takluk. Supaya dia ini tidak secara sembrono. Dia tidak mau lagi tampil dengan kepintaran kita yang ada. Apapun itu, segala sesuatu kita terima. Ya, ingat dikatakan, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Jadi ini bisa kita terapkan dan saya juga mesti terapkan ke dalam diri saya. Itu selalu harus berulang-ulang. Tapi tahukah saudara, ini juga adalah rahasia. Ini juga adalah rahasia untuk melihat bagaimana Tuhan itu bermanifestasi. Ini rahasia, saudara. Saudara, untuk kita melihat Tuhan itu menyatakan dirinya, karena begini saudara, selama ini pemahaman orang, kedatangan Tuhan yang kedua kali, jadi dia entah di dunia anta beranta gitu loh. Tuhan itu entah di mana tempatnya gitu kan, nggak kita ketahui. Lalu kita tunggu kedatangannya.
Kita nanti-nantikan kedatangannya. Padahal saudara, dia itu sudah menyatakan dirinya sesuai dengan waktunya. Dan orang-orang seperti kelahirannya yang pertama menjadi manusia, itu orang-orang yang di timur. Orang Majus itu saudara sudah mendapatkan tanda-tanda di dalam hati mereka. Yaitu orang Majus itu saudara. Sehingga mereka mengikuti bintangnya. Bayangkan saudara, itu selama 2 tahun mereka mengikutinya. Jadi saudara, tahukah saudara? Nanti semua orang-orang yang menyelidiki alam semesta ini, lama-kelamaan mereka akan menemukan dari kekaguman mereka, akhirnya mereka menemukan Tuhan. Wah, di Piayu mati lampu ya. Ji Tuhan tadi di sini sudah lewat mati lampunya ya. Oke, lihat. Jadi dikatakan apa yang engkau terima? Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi saudara, kita ini saudara cuman menerima. Bukan karena usaha kita. Kita boleh seperti ini saudara, itu karena anugerahnya. Dia yang mengerjakan dalam hati kita, lalu kita respon, lalu kita mendapatkan upah. Upahnya apa? Dirinya sendiri. Jadi bukan hal yang lain, bukan membuat mujizat, bukan karunia ini, karunia itu, bukan. Jadi puncak daripada pemberiannya Allah adalah anaknya. Anaknya itu adalah dirinya sendiri juga. Sampai akhirnya kita terhilang di dalam Dia. Nah, saudara, perhatikan ya. Dari sini saudara, kita akan berangkat perlahan-lahan saudara. Semakin berani, bukan lagi dibayang-bayangi oleh pengertian masa lalu. Ayo ya, latihan memandang Tuhan. Latihan fokus sama Tuhan, bukan sama manusia. Ingat yang saya katakan tadi, yang dikatakan firman tadi. Ini landasannya bagi kita. Jadi nggak boleh kita menganggap diri kita penting. Nggak ada di sini, saudara. Kita hanya mengizinkan Tuhan itu menjadi penting. Harus ini dalam hati kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia nggak pernah menganggap dirinya itu bisa melakukan apa-apa. Sekalipun dia bisa. Tapi dia selalu katakan, anak tidak dapat membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau tidak, Bapa yang melakukannya. Anak tidak dapat melakukan apapun kalau dia tidak melihat Bapa melakukannya. Selalu seperti dia berfirman gitu loh. Namun tahukah saudara, perkataan ini membuat makin lama Allah yang tidak kelihatan itu saudara. Makin lama dia makin jelas. Saudara mesti bisa mundur sedikit ke belakang. Jadi Yesus yang manusia itu, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab itu, seperti itulah dia pada awalnya.
Ya, dia dipilih satu orang dulu ya. Dan dia bukan dari ras kita. Dia dari ras yang baru. Sekalipun sama-sama manusia ya. Tetapi manusianya beda. Karena dia tidak pernah tunduk. Yang membedakan kita dengan Yesus, dia tidak dilahirkan dari dosa. Ya, dia bukan keturunan Adam. Dia keturunannya Allah. Langsung. Jadi dia bukan dari Adam. Jadi tubuh manusia ini hanya casingnya dia. Jadi tubuhnya ini dianggap tidak pernah kena virus. Gitu ya. Nggak pernah kena virusnya dosa. Makanya dia tidak berdosa, tidak berbuat dosa. Itu karena perkataan firman Tuhan. Oke? Itu juga saudara yang membuat orang-orang pilihan itu saudara menjadi berbeda. Ayub berbeda, Henok berbeda, Yusuf berbeda, Abraham berbeda. Itu karena apa? Karena pilihan. Murid-murid juga demikian, karena mereka dipilih. Jadi nggak bisa mereka lari kemana-mana. Itulah pilihan. Ya, makanya saudara dan saya pun pilihan. Sadari dirimu pilihan. Jadi saudara, dia sangat berjuang sekali. Tuhan sangat berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyenangkan hati Bapaknya. Jadi dia kayak bertempur di dalam kita. Merebut hati kita. Tetapi karena dia lihat bahayanya, kita sudah ada di penghujungnya. Wah, dia itu rasanya dia percepat gitu loh. Dia, wah nggak bisa. Hei, kamu sudah mau binasa nih, nggak bisa kayak gini. Nah, gitu. Jadi seolah-olah kita ini seperti kayak dicambuk gitu. Demi kita ini bisa mengalami hidupnya Allah. Oke? Baik, saudara. Nah, jadi saudara, Yesus ketika dia mulai makin lama makin menyadari Allah, dia lahir dari Allah. Dia mengatakan, aku dari atas, kamu dari bumi katanya, kamu dari bawah. Yang paling besar, Yohanes itu yang paling besar di antara semua orang yang pernah dilahirkan di muka bumi. Itu Yesus yang bilang loh. Tetapi yang paling kecil dari kerajaan sorga lebih besar dari dia. Nah, selama ini saudara, orang membuat klasifikasi menurut mereka. Mereka membuat idola-idola. Ada yang mengidolakan Petrus, ada yang mengidolakan Paulus, ada yang mengidolakan Henok, ada yang mengidolakan Elia. Berbagai macam, saudara. Lalu muncul lagi para hamba-hamba Tuhan. Hari ini Tuhan panggil pulang Yong Gicho gitu kan. Wow, lalu diceritain semua tentang dia, apa yang sudah dilakukan, bla bla bla, sampai gereja paling besar sedunia. Nah. Saudara, orang-orang yang melakukan ini, saudara, maka mereka paling banter sampai seperti orang itu nggak bisa menemukan apa yang lebih daripada yang mereka temukan di dalam Tuhan. Jadi orang yang mengidolakan Paulus, Petrus gitu, sampai mereka membahas semua ayat-ayat sampai cari asli-aslinya gitu ya. Paling mereka sampai ke pemahaman yang ditulis oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Jadi mereka tidak mengetahui bagaimana sebetulnya Paulus itu.
Tetapi tahukah saudara, dari ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus, kita bisa mengetahui, jadi dia itu menceritakan penemuannya di dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengidolakan dia itu tidak mampu mendengarkan kata hati Paulus. Tetapi kalau saudara dengan berani masuk ke dalam hatinya Tuhan, maka orang-orang kudus itu pun bisa menceritakan isi hati mereka yang paling dalam, penemuan-penemuan mereka yang dulu. Mereka bisa cerita. Ini bukan saudara dia datang ke mimpi saudara dapat penglihatan. Enggak. Ini perjalanan kita mengikut dia. Saudara, Allah itu luas sekali, tak bisa ditampung oleh satu orang. Saudara, Yesus tidak bisa sendirian menerangkan siapa Allah itu. Dengan berbagai macam keadaan, saudara. Dia bisa menerangkan Allah itu melalui orang-orang yang menyatu dengan dia, yang pernah menerima dia. Tahukah saudara? Ketika saya coba tanya Tuhan, ya, tanya tentang bagaimana ya kira-kira orang-orang kudus itu ada di mana ya sekarang? Paulus, Petrus, Yohanes, Henok. Di mana mereka sekarang? Kira-kira mereka bisa berbicara sesuatu enggak bagi kita sekarang? Kira-kira kalau mereka, mungkinkah kira-kira mereka itu, bagaimana caranya mereka itu hidup kembali? Saudara, Allah itu, saudara, ini kok makin lama makin hilang semua ini. 1, 2, 3, 6, 8. Yang mati lampu ada berapa ya? Oke, baik. Lanjut ya. Perhatikan. Saudara, makin lama saudara, kita ini nanti akan makin mengerti misteri ilahi. Dan makin lama dia makin jelas menerangkan dirinya. Ketika kita berani melepaskan pemahaman kita yang lama. Saudara, semua pekerjaan yang Allah kerjakan itu terus berlanjut, saudara. Nanti saudara akan mengerti dengan jelas bagaimana, apa sih sebetulnya
kebinasaannya iblis itu. Apa itu kata binasa itu? Hilang dari peredaran gitu. Apa itu hidup selama-lamanya? Makin lama makin jelas, asalkan saudara mau menerima pemahaman yang diterangkan oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, anak tidak dapat melakukan dari dirinya sendiri. Maka ciri Tuhan yang akan datang, yang dinanti-nantikan orang, harus punya bahasa yang seperti ini. Pertama-tama saudara, ketika saya mengetahui itu, ini kan saya mengetahui nih misteri dia dalam diri saya. Kan saya tahu juga, si iblis juga bercokol di dalam saya. Oke? Itu kebenaran saudara. Terbukti saudara, masih bisa emosi. Terbukti kadang-kadang ada kemunafikannya. Dalam diri manusia kita ada. Ya. Nah, jadi sekarang kita mesti rajin meneliti diri kita sendiri. Di mana meneliti diri kita sendiri? Ya di dalam Dia. Di dalam firman-Nya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk mengalahkan yang namanya memegahkan diri tadi di dalam kita, itu kita nggak boleh berbuat begini. Wah, kita mesti kata-kata kita mesti sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, gitu kan? Ini terlalu lancang ini. Berarti kita sedang berusaha untuk tidak memegahkan diri, gitu. Pasti gagal. Karena dengan itu kita akan berusaha untuk tidak bermegah gitu. Nah, sementara begitu kita fokus kepada Dia, kita ingat perkataan ini, nggak bisa. Kebenaran bilang kan, kalau saya ini sudah menaklukkan diri saya kepada Tuhan, kan nggak boleh harusnya. Berarti kalau Dia ingin menerangkan yang berbeda daripada yang lain, berarti itu bukan saya. Jadi masing-masing kan kita tahu hati kita. Jadi saudara, kita mesti melawan yang namanya perkataan si jahat yang mengatakan kita itu bermegah. Nggak bisa. Itu perkataan si jahat sudah. Dan kita mesti menginjak artinya begini. Kamu nggak bisa bermanifestasi iblis. Tuhan sudah ada di dalam saya dan silahkan Tuhan. Jadi saudara, sikap kita setiap hari duduk di kaki Tuhan, kita arahkan mata kita kepada Dia, mendengarkan Dia dengan teliti. Disitulah kita makin lama kita makin mengerti. Makin lama makin jelas kita melihat Tuhan itu. Dengan apa saudara? Dengan sikap kita. Firman-Nya kan bilang begini. Nggak bisa begini. Oke, baik. Saudara, ada kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Mungkin yang membuat kita itu, ini gimana ya pengertiannya? Misalnya begini. Satu saat murid-murid tanya. Ya. Murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus. Guru, katanya Elia akan datang. Katanya gitu kan?
Oke? Kapan dia datang katanya? Lalu Yesus bilang begini, sebenarnya Elia sudah datang katanya. Dialah Elia yang akan datang itu. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Saudara. Nah, di kitab Wahyu dikatakan ada yang namanya siapa? Ada 2 orang saksinya katanya yang datang. Di zamannya Tuhan Yesus, 2 orang itu Elia dan Musa itu datang juga menguatkan Tuhan Yesus. Tapi itu secara supranatural dilihat oleh murid-muridnya. 3 orang muridnya yang melihat ya. Yakobus, Yohanes, sama Petrus. Oke, dilihat. Nah, itulah yang membuat mereka mengatakan bahwa Elia katanya mau datang. Lalu Tuhan bilang, Elia sudah datang. Tetapi, apakah Elia datang dengan rupanya dia, Elia? Kenapa justru yang datang Yohanes? Kenapa Yesus menyebut Yohanes itu Elia? Seharusnya saudara, ini nggak boleh diterangkan manusia yang seperti ini. Nah, kalau ada manusia yang menerangkan ini, oh dia ini begini. Itu interpretasi. Nggak bisa sampai. Lalu, terus, siapa yang bisa menerangkan? Tuhan. Nah, gitu kan? Lalu saudara, kita berpikir begini, mana mungkin Tuhan? Sementara ada ayatnya bilang, ujilah segala sesuatu. Nah loh, gitu kan? Lalu apa perbedaannya dulu sebelum Tuhan datang, sebelum waktunya, apa bedanya sekarang dengan dulu? Kenapa sekarang kita mesti berani mendapatkan pengertian tentang itu? Gimana caranya? Kira-kira menurut saudara gimana caranya Tuhan menerangkan ayat itu kepada saudara? Gimana caranya? Gimana caranya Tuhan bisa menerangkan itu kepada saudara? Tuhan gak kelihatan. Tuhan di mana? Saudara, kalau saudara terus dengan cara lama saudara mengikut Tuhan, tidak bakalan saudara pernah mendengarkan Tuhan asli bicara. Yang selama ini saudara bilang mendengarkan suara Tuhan, percayalah saudara, itu masih sesuai dengan level saudara sebagai manusia. Saudara, ketika Pak Andreas menjelaskan tentang pada mulanya Allah itu berfirman, dia gitu ya. Awal-awalnya saya begini saudara. Kok bisa, dari mana Pak Andreas tahu? Begitu dia cerita chatnya, yang ajarin kita chat. Lama-kelamaan saudara mulai timbul. Oh, suara Tuhan itu seperti ini ya. Kita dengan iman. Tapi sejangka waktu kemudian kita mulai ragu. Tahukah saudara? Kalau terus kepercayaan kita seperti itu, maka keselamatan kita pun tidak akan pernah menjadi sesuatu yang pasti. Paling banter, kita hanya akan menjadi seperti Elia yang akhirnya lari dari Isabel, saudara. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Saudara tidak akan berani mempercayai perkataannya Paulus. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan.
untuk memahami ayat-ayat yang lain, untuk memahami kehidupan langit baru dan bumi baru. Sampai kapanpun, saudara, orang tidak akan mengerti. Tentang sorga, tentang neraka, mereka nggak mengerti. Kita tidak bisa mengerti kalau bukan Tuhan yang di atas itu yang menerangkan kepada kita. Bagaimana caranya dia menerangkan? Pakai mulut siapa dia? Pakai mulut siapa? Dari mana saudara tahu Tuhan itu ada? Dari mana saudara tahu kalau Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang datang itu dari mana? Saudara kenal? Dari mana? Oh, dia datang dengan wujud. Nggak bisa kayak gitu lagi, saudara. Itu menipu. Iblis tahu itu, saudara. Kita suka hal-hal yang supranatural. Dia nggak datang seperti itu lagi di kamar saudara. Tidak. Dia menjadi daging di dalam saudara. Kalau saudara berani mengucapkan perkataan yang tidak berani diucapkan oleh manusia, barulah saudara melihat Tuhan itu nyata. Tapi itu tadi, saudara, dasar-dasar saudara masih kuat yang tadi itu, saudara. Jadi kalau saudara menolak Tuhan yang muncul sekarang ini, saudara, maka saudara, wah, akan terlambat nanti, saudara. Karena akan kedapatan, ternyata kita itu memberontak, tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, kapan saudara mendengarkan suara Tuhan hari ini? Kalau sementara saudara ragu, saudara coba meneliti perkataan ini, saudara teliti di dalam Alkitab. Sampai kapan saudara mengerti? Selalu ada keraguan-raguan. Itulah sebabnya, saudara, orang Yahudi tidak pernah menemukan Tuhan yang menjadi manusia melalui Taurat dan surat nabi-nabi, kitab nabi-nabi yang mereka baca. Jadi mereka meneliti Tuhan yang datang, bayangin. Kalau tidak seperti yang ditulis di dalam Alkitab ini, Tuhan nggak boleh datang. Padahal pemahaman mereka itu nggak nyampe gitu loh. Nggak bisa. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, itu yang Tuhan sediakan. Jadi kalau saudara yang saudara dengar itu, saudara cari perbandingan dengan perkataan-perkataan manusia, termasuk perkataan yang dalam Alkitab, saudara akan gagal menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena mereka juga, saudara, mereka juga dalam pencarian mereka akan Tuhan. Bayangkanlah, saudara, Paulus, dia berkali-kali menemukan dirinya. Sampai dia temukan dirinya manusia celaka. Sampai berkali-kali dia bilang, ambillah duri dari dalam daging ini. Bayangkan, orang-orang yang sekarang masih terus berjuang seperti itu. Kapan nyampenya, saudara? Kita nggak bisa masuk pintu gerbangnya surga pun nggak masuk gitu loh. Macam mana kita memahami Allah itu? Nggak bisa. Kita harus menerima dia sebagaimana adanya dia hari ini. Maka barulah kita berani mempercayai Tuhan. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Kira-kira kan Tuhan sudah bilang bahwa Yohanes itu dia Elia yang akan datang itu. Ya kan? Jadi yang mana Elia? Yang mana Yohanes?
Tuhan lo jelas bilang lo, itu kebenaran lo. Jangan buat itu jadi ini, jangan buat itu jadi wah, pengertiannya begitu. Kita ini terlalu ribet, Saudara. Ketika dia mau menjelaskan yang aslinya. Tahu nggak, Saudara? Anak-anak kita sekarang, generasi di bawah kita, sedang benar-benar dibawa ke satu musim yang baru. Tahu nggak maksud? Saudara, dunia pendidikan yang akan kita masuki di depan benar-benar dirombak habis sama Tuhan. Tahukah saudara, semua kurikulum yang ada sekolah-sekolah sekarang, tahu nggak? Itu akan berubah drastis. Lihat, sekolah-sekolah sekarang itu saudara, nanti saudara akan terjadi perubahan yang besar-besaran dan sudah terjadi. Gedung-gedung sekolah yang besar itu nggak akan seperti itu lagi di depan. Termasuk sekarang kan gedung-gedung gereja kan, itu terjadi satu perubahan yang sangat drastis. Model-model seperti ibadah raya besar-besar itu benar-benar saudara, mereka akan menangis meratapi kursi-kursi yang kosong, meratapi gedung yang sudah terlanjur besar dibangun. Anak-anak kita, saudara. Coba ya, jujur saja. Untuk apa sih anak-anak kita sekarang belajar penambahan pendek, penambahan panjang, mengenal angka desimal, mengenal pecahan, pecahan campuran? Untuk apa sih? Ada gunanya enggak? Tak ada gunanya sama sekali lagi. Untuk apa? Kalau dulu bisa, iya ada. Belum seperti sekarang. Dulu saudara, kalau orang misalnya insinyur itu harus benar-benar ngitung. Sekarang semua saudara, kalau dia misalnya buat gambar, itu semua sudah ada ukurannya. Tidak perlu dia ngikut semua. Sudah ada di aplikasi semua. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran di sekolah. Bayangin, anak-anak kita belajar seni gerak tari. Seni gerak ini, aduh jelimet. Apalagi gurunya. Sudah ada bukunya. Sudah jelas ini ada buku kurikulum dari dinas. Diambil saudara. Pelajaran dari kurikulum yang lain. Jadi nggak ada di sini. Apa nggak pusing anak kita, saudara? Dikasih lagi pekerjaan. Aduh. Sementara sekarang, kan tujuan orang sekolah itu apa? Supaya nanti dapat kerja, nak. Supaya kamu gampang dapat pekerjaan. Sekarang, saudara, kita mungkin dulu mati-matian dapat juara kelas gitu loh. Tetapi di dalam dunia kenyataan, dulu yang teman-teman kita suka bolos gitu, nggak pernah rajin sekolah, malah dia lebih berhasil dalam kehidupannya. Jadi untuk apa dulu saya pintar dulu ya? Juara kelas mungkin. Tapi ketika sudah bertemu dengan teman-temannya, aduh, yang dulunya nggak tahu sekolahnya gimana gitu loh. Dia lebih berhasil. Apa tujuan sekolah? Mereka hanya menghabiskan waktu. Sudah sangat menderita sekali anak-anak di zaman kita sekarang. Tapi tahukah saudara? Sekarang Tuhan sedang datang. Dan tahukah saudara? Tuhan sendiri ngajarin anak-anak kita. Karena gini saudara, kita akan memasuki satu dunia. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Karena apa? Mereka akan
Apa saudara ayatnya? Coba siapa yang tahu? Mereka akan apa? Buka mic-nya kalau mau ngomong gitu. Kalau ditanya gitu, supaya dapat bonus gitu. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan buka mic-nya gitu loh. Kalau mau ngomong, buka mic-nya. Apa ke? Nah, itu. Jelas, memiliki bumi. Memiliki bumi. Diajarin sama papinya kan? Orang papi yang ngomong. Memiliki bumi loh, saudara. Atau di versi yang lain, mewarisi. Lihat saudara, saudara adalah pewaris bumi. Artinya apa? Jadi orang yang selama ini dunia ini kan dikuasai oleh orang-orang fasik kan? Gemes nggak lihatnya? Oh saudara, kalau kita ngikutin mereka, tahu nggak saudara? Itu gemesnya gini saudara. Begitu ngikuti, kenapa negara kita ini miskin? Tahu nggak, orang kaya makin kaya. Mereka yang tahu, jadi mereka rubah peraturan. Jadi mereka misalnya mereka punya bank ya, orang-orang kaya ini. Jadi mereka buat saudara peraturan untuk menguntungkan mereka. Jadi mereka bisa bayar orang-orang di dewan itu supaya apa? Supaya keluar satu keputusan supaya itu menguntungkan mereka. Jadi cerita tentang misalnya mergernya bank-bank itu, dan itu namanya uang mereka ketika diakuisisi gitu ya. Jadi orang-orang di dalamnya itu ketika diakuisisi itu, uang orang lain, uang rakyat itu yang habis, yang ditanamkan di situ. Tapi mereka yang punya bank itu, aduh, makin kaya dia, senang dia saudara. Tapi tahu nggak saudara? Segala kelicikan, segala kemunafikan ini dibongkar semua. Sekarang kan semua terbongkar kan? Sekarang kan? Mereka yang memanfaatkan bantuan COVID gitu ya. Wah, dibongkar semua ke permukaan. Pada akhirnya saudara akan ketahuan. Jadi jangan takut saudara dengan munculnya sekarang elit global segala macam so ini. Tenang aja, itu sedang dimunculin sama Tuhan, dimunculkan ke permukaan. Tahu nggak saudara? Ketika kita masuk nanti kepada kehidupan yang akan datang. Perhatikan baik-baik, look at here. Ya, perhatikan sini dia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Tahukah saudara? Orang-orang kudus di zaman yang lalu, mereka akan hidup kembali dan berinkarnasi. Itulah artinya hidup selama-lamanya. Kita bisa hidup. Perhatikan ya. Saudara, saya mesti pelan-pelan ngomong sama saudara. Saudara, tadi Tuhan sudah kasih landasannya. Ya, sudah kasih landasannya dengan baik. Sekarang itu enggak misteri lagi bagi saudara. Saudara, ketika saya tanya Tuhan gitu, tentang pernyataan ini saudara. Tuhan, sebetulnya engkau ini siapa sih ya? Gitu ya dalam hati saya gitu. Saya ngomong gitu. Karena saya mulai begini, kok Tuhan engkau kok berani sekali ya menyatu dengan saya ya. Kalau saya menyatu dengan engkau, itu sesuatu yang gampang dipahami. Karena saya yang berdosa, saya engkau ampuni, saya menyatu dengan engkau dan menundukkan pikiran saya kepada pikiranmu. Belajar itu. Itu sesuatu yang kalau kita yang rendah, kita menerima yang besar wajar. Tetapi gimana ya?
Jadi untuk menjawab pernyataan itu saudara, saya yakin saudara kalau dengan pengertian saudara yang lama, itu saudara tidak akan berani menerima jawaban Tuhan. Tidak berani. Enggak, pasti saudara ragu-ragu. Percayalah. Dan kalau saudara terus pola kepercayaan, pelihara pola kepercayaan yang seperti itu, saudara tidak akan pernah melihat Tuhan. Kalau saudara nggak berani menjawab pertanyaan itu, saudara. Sekarang saya kasih clue-nya lagi. Firman itu ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Ada yang bisa jawab? Firman itu ada di mana? Ada di mana? Brian bilang ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, oke. Yang lain? Ada di mana dia sembunyi? Firman itu sembunyi di mana dia? Dalam kita. Terus kalau dia sembunyi dalam kita, gimana caranya kita, Pak? Supaya dia bisa kita lihat gimana? Katanya sembunyi dalam kita. Sembunyi, berarti kan sembunyi. Berarti kita kan nggak lihat, kan sembunyi soalnya. Kita sembunyikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa lihat yang kita sembunyikan itu? Gimana? Gimana, Ke? Diajarin maminya tadi apa? Maminya bilang apa? Bicara. Bicara. Keluarin dong. Kan kita sembunyikan dia. Selama ini saudara, kita takut ngikut Tuhan. Kita takut mempercayai Tuhan. Sementara dia itu memang meresap di dalam kita. Tahu nggak? Seluruh alam semesta ini melukiskan Tuhan. Sampai-sampai keledai itu nggak bisa tahan menampung firman itu, bayangin. Nggak tahan, saking dia dipukulin sama si Bileam itu ya. Harusnya dia itu nggak bicara loh, saudara, si keledai itu, saudara. Tapi karena jengkel, saudara, sama si keledai, sama si Bileam, saudara. Tiba-tiba, saudara, tadinya saudara sebetulnya mulutnya ini, bayangkan kapan, saudara, keledai bisa ngomong kan gitu kan. Paling kan dia cuma bisa begini. Ya hanya mikir di dalam hati gitu ya. Bosku inilah. Aku udah capek bawa-bawa dia, nggak pernah dikasih apa kayak makan yang lezat kayak gitu, sudah dipakai tiap hari. Dia ngomong aja, nggak bisa ngomong, dalam hati aja dia ngomong, saudara. Nggak berani dia ngomong kan, karena memang mulutnya ini nggak bisa ngomong kan gitu. Tapi saking saudara itu ini sama si Bileam gitu kan, sampai ngomong gitu. Kamu tahu nggak? Gimana mulutnya keledai ngomong. Tiba-tiba terbuka gitu, saudara. Jadi saudara terjadi satu terobosan. Jadi firman yang di dalam dia itu, perkataan yang di dalam dia itu keluar gitu. Kalau ada yang filmkan itu, saudara, ya itulah film kartun, saudara, berani membuat filmnya. Jadi mulut keledai itu ngomong kayak gini kan. Dia ngomong. Nah, selama ini saudara, kita telah dibodohi oleh si jahat. Sampai kita nggak tahu lagi firman Tuhan ada di dalam kita. Sampai kita nggak sadar kalau Tuhan ada di dalam kita. Kita bungkam terus mulutnya Tuhan. Kita selalu tundukkan pikiran kita ini dengan perkataan orang-orang di zaman dulu. Kita nggak pernah mendengarkan suara Tuhan hari ini. Kita tidak pernah dengan berani mengizinkan Tuhan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Kita takut sesat.
Makanya saya katakan berulang-ulang. Kalau Tuhan itu datang, siapa yang berani memanifestasikannya? Siapa yang berani? Orang-orang yang hancur lah. Perempuan Samaria, karena dia merasa dirinya tidak pintar, sepintar orang-orang di kampungnya. Dia bilang begini, "Hei, ada orang loh yang bilang segala sesuatu tentang diri saya. Mungkinkah dia Mesias itu?" Sebetulnya di dalam hatinya, dia sudah tahu ini Mesias itu. Karena Yesus sudah bilang sendiri kepada dia. Tahu nggak saudara? Dia yang ada di dalam saudara. Sampai kapanpun saudara, saudara tidak akan kenal dia. Kalau tidak mengizinkan dia berbicara melalui mulut saudara. Kalau saudara terus menahan-nahan dia, sampai kapanpun engkau nggak akan mengerti apa arti diselamatkan. Saudara tidak akan mengerti bagaimana hidup selama-lamanya. Saudara, mempercayai Tuhan, berjalan di atas air, terbang, surya kebenaran akan muncul. Kita akan seperti anak lembu yang lepas kandang. Bebas, saudara. Tetapi saudara, dari situlah nanti saudara akan melihat. Dan tahukah saudara? Saudara akan melihat kuasa di balik perkataan Tuhan yang keluar dari mulut saudara. Tentu memang ini ada tahapan-tahapannya. Saudara mesti rela dihakimi oleh firman. Saudara mesti rela nih munculin nih. Setiap hari ketika saudara ada di sini, aduh, jangan takut. Kalau saudara takut melihat ke sini, saudara sedang takut menghadap Tuhan. Takut melihat Tuhan. Jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Perhatikan Tuhan setiap hari. Maka saudara akan bebas merdeka. Dan apapun yang saudara tanya, saudara pasti temukan jawabannya. Karena saudara berani mendengarkan jawabannya. Memang nampaknya saudara pasti masih akan bercampur nanti saudara. Si iblis pasti coba ingin ini. Tapi lama-kelamaan saudara akan melihat dengan jelas tipuannya dia. Untuk saudara bisa mengenal yang mana iblis, yang mana Tuhan, keluarkan lewat perkataan saudara. Akan kelihatan dia. Kalau dia dari si jahat, pasti mencari peninggian diri. Pasti supaya dianggap orang itu lebih wah. Tetapi kalau dari dia dengan penuh keberanian, apa? Apa sih untungnya kalau misalnya saya jelaskan begini? Kalau tujuannya untuk menemukan kebenaran, itu Tuhan. Kalau tujuannya membuat saudara ada satu kelepasan, kemerdekaan, seperti yang tertulis yang kita baca tadi pagi, saudara. Maka itu ciri-ciri Tuhan yang akan datang itu. Makanya saudara ketika Yohanes menyadari dirinya, dia berani bilang begini, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan." Di zaman itu tidak ada orang yang berani seperti dia. Karena dia adalah nubuatan, saudara. Siapa yang ngerti
Kalau dia tidak berani mengucapkan seperti itu, dia tidak akan sadar siapa dirinya. Tuhan Yesus ketika dia bacakan ayat itu, saudara, dia berani mengatakan, tepatlah ayat ini. Diberitakan hari ini, katanya. Ayat ini digenapi ketika saya bacakan. Oh, saudara, itu mereka itu, wah. Yang lain, saudara, mereka takjub gitu loh. Tetapi para peneliti Alkitab itu, saudara, menghujat Tuhan Yesus. Jadi perhatikan, saudara. Kalau saudara menimbang-nimbang, mengamat-amati sesuai dengan pengalaman di masa lampau, yang ada, saudara, tidak menerima pekerjaan Tuhan. Yang ada adalah saudara memberontak terhadap Tuhan. Saudara, mari lihat cara Tuhan berbicara. Mari perhatikan cara Tuhan mengajar kita. Perhatikan isi kuasa di balik perkataannya. Apakah membuat saudara benar-benar bebas, merdeka, suci? Apakah benar-benar membuat saudara semakin hormat akan dia, semakin menghargai dia, semakin sungguh-sungguh mencari dia, semakin haus, semakin lapar? Orang yang berani menghadapi resiko, yang melawan arus. Kita sedang dibawa melawan arus dunia ini. Mereka yang mengatakan, ayo kita tinggalkan dunia ini berkemas-kemas. Percayalah. Kalau model kepercayaan mereka seperti itu, mereka akan terus berkemas-kemas. Tapi tidak pernah berangkat-berangkat. Mau mereka bilang kematian yang bermartabat sekalipun. Semua itu dari usaha. Supaya ingin lebih daripada orang lain. Itu usaha manusia yang pasti gagal. Tapi kalau Tuhan yang memimpin kita, Dia yang jadi jalan dalam kita. Kita nggak punya jalan. Jangan buat jalan. Tuhan yang jadi jalan kita. Jangan buat dirimu benar. Tuhan yang membenarkan kita. Tahu nggak, saudara? Ketika kita itu, mata kita tertuju kepada Dia. Sekalipun yang kita ucapkan, mungkin awalnya bukan suara Tuhan. Tapi tahukah, saudara? Dia sudah terikat dengan perkataan kita. Ketika kita mengucapkan sesuatu, karena hati kita terpaut kepada Dia. Karena setiap kali kita merendahkan diri, kita bertobat, kita mencari wajahnya dengan merendahkan hati. Setiap kali kita mengucapkan sesuatu, kita kembali tanyakan kepada Dia. Dari situlah makin lama, makin jelas. Dan makin lama, Dia itu. Jadi saudara, yang asli itu pasti menerobos, saudara. Jadi ketika muncul yang lain, oh, si jahat juga pengen tampil dia, saudara. Karena dia mengambil keuntungan dari situ. Dia pasti ingin tampil juga. Pasti ingin membuat kita jadi wah gitu juga. Tapi kalau kita diam, maka kita tidak pernah berjumpa dengan kebenaran yang asli. Ingat ya, ini sudah perjalanan yang panjang ya. Saya tidak mengatakan ini asal-asal gitu loh. Ingin mencari, apalagi yang mau saya cari. Toh saya gagal kok selama ini. Apakah yang saya dapat peroleh selama ini, apakah karena saya? Tidak kok. Apakah saya perlu bermegah karena itu? Tidak perlu bermegah karena itu. Nggak ada gunanya. Ini pekerjaan Dia kok. Ngapain cari sensasi? Tetapi dengan ini, kita akan melihat. Kalau saya bilang kita, saudara, berarti
Saya terlebih dahulu, saudara. Saudara, untuk menerobos suatu jalan, harus ada orang pertama penerobos. Tuhan Yesus sudah jadi perintis. Saudara, Daud dipersiapkan di padang penggembalaan. Ketika diperhadapkan musuhnya, Goliat, Tuhan sudah siapkan dia. Dia nggak perlu baju perang segala macam. Dia nggak perlu itu, saudara. Dia dengan tangan cuman bawa itu, saudara. Itu saja yang dia punya. Dia nyaman dengan itu. Dengan musuh yang sangat besar. Daniel, dia nggak pernah memperhatikan apa yang dirancangkan orang terhadap dia. Apapun dibilang, dia tetap bersekutu tiap hari, pagi dan petang. Dia selalu menghadap Allahnya, menyembah Allahnya dari sejak muda. Saudara, selama kita dengan anugerah ini kita duduk di kaki Tuhan, Tuhan yang jadi pembela kita. Dia yang jadi perisai kita. Dia nggak peduli entah kita salah mengucapkan segala sesuatu yang, karena dia tahu, saudara, semua kebenaran kok. Kan semua di dalam dia. Apa yang saudara takutkan? Saudara, makin hari saudara akan makin mengenal dia dan cara dia berpikir, cara dia berkata-kata, cara mengajar. Sehingga lama-kelamaan, ini ciri-cirinya, saudara. Ciri-cirinya apakah saudara mendengarkan suara Tuhan setiap hari? Ciri-cirinya adalah saudara semakin yakin, seyakin-yakinnya, sepasti-pastinya keselamatan saudara. Karena lama-kelamaan keraguan-raguan saudara itu dibakar habis. Saudara seperti dilahirkan kembali. Saudara akan mengerti pertanyaan yang tadi. Dan saudara akan mendapatkan jawaban yang pas. Jadi ketika saya tanya Tuhan itu, saudara. Kalau tadinya saudara saya nggak berani nanyakan itu. Tapi kali ini saya tanyakan Tuhan. Bagaimana mereka hidup kembali? Saudara, kita itu hidup kembali, berinkarnasi kembali, hidup kembali. Kita tidak akan pernah mati. Saudara, anak-anak kita, ketika mereka melihat hidup kita, ketika mereka melihat Kristus dalam kita, mereka akan tahu apakah perkataan kita ini dari Tuhan atau dari manusia. Mereka akan merasakan dampaknya. Perkataan Tuhan itu akan mengubahkan mereka. Tahukah saudara? Generasi akan berganti dengan generasi berikutnya. Saudara, kita nggak bisa bilang lagi nanti, saudara, anak-anak kita, oh dia keturunan Adam. Enggak, itu sebentar aja, saudara. Nggak perlu mengingat-ingat lagi keturunan Adam segala macam. Karena itu saudara diikat, pum, dihapuskan semua itu. Pengertian yang lama itu dihapuskan, dibakar habis semua. Itulah artinya masuk dalam hidup yang baru, zaman yang baru, langit baru, dan bumi yang baru. Yang lama itu benar-benar dihanguskan semua di api neraka yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita masuk ke sesuatu yang baru. Semua berubah, saudara. Sistem ekonomi dunia ini hancur sehancur-hancurnya. Nggak bakalan orang membangunnya kembali. Nggak bakalan. Tahukah saudara? Udah lewat 6.
Tahu nggak saudara satu sistem ekonomi dunia ini? Bayangkan saudara. Batam ini saudara pernah mau dibuat hidup ekonominya. Tahu bagaimana caranya? Mau menjadikan Batam ini menjadi kota perjudian. Menghalalkan judi. Karena apa? Tahu nggak? Begitu uang beredar di satu kota, itu selalu pasti diikuti dengan yang namanya prostitusi, segala macam perzinahan. Wah, yang keluar. Tapi tahu nggak? Di situ ekonominya hidup. Orang jualan makan. Setelah itu, semua itu sudah hidup itu bersirkulasi, saudara. Tahu nggak, saudara? Itulah sistem dunia. Nah, dia harus berputar terus uang itu, berputar. Makanya ada bantuan-bantuan langsung itu, saudara. Supaya apa? Supaya bisa beli. Jadi dengan mereka bisa beli, yang tadinya nggak bisa beli, jadi bisa beli. Berputarlah ekonomi. Ya kan? Makanya di Singapura itu, kenapa ekonominya bisa jalan? Karena barang-barang itu dibatasi waktunya. 5 tahun sampai 10 tahun. Harus ganti. Supaya apa? Produksi jalan terus. Karena kalau sempat, makanya saudara Jepang itu kalah. Karena Jepang bikin barang yang pokoknya tahan sampai turun-turunan gitu kan. 7 turunan gitu loh. Mati ekonominya. Datang Cina, dibuat saudara. Pokoknya bila perlu 1 tahun rusak. Supaya apa? Berputar. Kalau nggak 1 tahun rusak, macam mana saudara pabrik itu bisa memproduksi terus TV tiap hari gitu loh. Macam mana orang bisa kerja di sana? Kalau nggak TV-nya dibuat rusak gitu, gampang rusak gitu. Lalu dibuat garansinya, garansi seumur hidup. Itulah sistem dunia. Jadi dibuat terus berputar. Nanti tahu nggak saudara? Wah, itu rasanya saudara gedung-gedung itu diruntuhkan semua. Itu kan sebagai lambang ini loh, menunjukkan siapa aku, kan gitu. Seperti di Batam ini kan. Itu kan untuk mengenang. Apa namanya itu? Gedung apa namanya? Apa? Yang di sini? Yang di itu? Batam Center? Habibie punya itu. Itu kan untuk mengenang beliau kan. Semua itu sudah menunjukkan semua. Nanti saudara, itu berubah natur kembali saudara. Wow, indah sekali. Itu kehidupan yang kita datang akan kita hidupi nanti di yang akan datang saudara. Makanya dikatakan singa akan bermain-main dengan anak-anak. Anak-anak akan masukkan tangannya di sarangnya ular tedung gitu loh, tanpa digigit. Tahu nggak? Itu dipulihkan. Seindah itulah pekerjaan Tuhan. Dan saudara, kita akan menikmati kehidupan itu kalau kita mau mengizinkan Tuhan yang membersihkan kita, menghakimi kita. Jangan takut saudara dengan penghakiman Tuhan. Itu kasih. Saudara, sedangkan kita pun akan diizinkan mengalami penganiayaan kok secara fisik. Kenapa kita mesti nunggu secara fisik? Kenapa enggak sekarang kita udahlah runtuhkan saja hati kita. Yang penting hati kita ini sudah runtuh di hadapan Tuhan. Kita sudah merendahkan diri. Enggak perlu harus mengizinkan yang seperti itu. Kalaupun harus mengalami seperti itu, pasti Dia berikan kekuatan. Bukan karena ambisi kita ingin menderita seperti itu. Tetapi kalau sudah setiap hari kita dimurnikan, kita merendahkan diri, kita semakin menikmati Tuhan. Aduh. Saudara, ini akan yang keluar dari mulut saudara, ucapan syukur senantiasa. Enggak berat. Saudara enggak akan berusaha mengejar kekayaan. Aduh. Apa sih tujuan kekayaan? Tuhan upah kita. Kalau Tuhan upah saudara, aduh enggak ada yang dikejar lagi di dunia ini. Dialah segalanya bagi kita. Yesus kau segalanya bagiku.
Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, kau kekasih jiwaku. Lagi? Tiada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Saudara, Dia segalanya bagi kita. Saudara, kalau berbicara terus gitu, ini saudara berganti-ganti saudara. Jadi kadang-kadang jantung ini gitu mendengarkan firman. Kadang-kadang merasakan indahnya gitu ya. Dan semakin hari saudara, Dia menjelaskan dirinya yang wah itu, tapi tanpa kita ini lagi kayak merasa lebih daripada yang lain. Karena apa? Sudah ada dasarnya. Segala sesuatu kita terima dari Dia, bukan karena siapa kita, tapi karena kasih-Nya bekerja kuat di dalam kita. Wow, saudara, setiap hari mau saudara rasanya saudara, kalau misalnya tiba-tiba saudara bangun dini hari gitu, waduh, itu bagi saya saudara, begitu pas bangun jam situ, itu pasti saya nanti duduk dulu gitu ya. Renungkan sebentar aja sudah merasakan Tuhan. Kalau sudah seperti itu, saya tidur lagi gitu. Indah sekali menikmati Tuhan setiap hari. Haleluya. Baik, sudah lewat 13 saudara, sampai ketemu besok pagi saudara. Ya. Datanglah dengan sukacita, dengan lapar dan haus. Saudara boleh lupakan hari ini, supaya besok saudara mendapatkan sesuatu yang baru, yang lebih fresh lagi. Baik, puji Tuhan saudara, setiap hari saudara, tanpa sadar kita dimandikan Dia, disegarkan Dia, dikuatkan Dia. Maka kasih yang tulus akan mengalir keluar dari dalam hati kita. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Engkau menerangkan bagi kami. Engkau mengajari kami sesuai dengan cara-Mu. Ada banyak hal yang Engkau bebas bercerita kepada kami. Tujuan-Mu tidak ada lain, supaya Engkau semakin meresap di dalam kami. Dan sekarang ketika kami mendengarkan Engkau, perlahan demi perlahan, segala sesuatu yang bukan berasal dari Engkau dilenyapkan dari dalam hidup kami, dari dalam pikiran kami. Segala pekerjaan si jahat itu diinjak-injak oleh setiap perkataan-perkataan. Sehingga perkataan-Mu yang berdaulat, yang berkuasa atas semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara. Sampai ketemu besok pagi.